misalnya di depan mereka tidak melakukan, Allah pantas untuk memutus perjanjian. Biasanya orang Israel atau siapapun yang memandang wajah Allah itu pasti mati. Tetapi di dalam bagian ini Allah mengizinkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan kita membaca Keluaran pasal 24, cerita bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dia bersama dengan Harun, bersama Yosua, dan 70 tua-tua Israel. Ini adalah cerita awal di mana Musa naik ke atas gunung, dia akan menerima 2 loh batu. Dan kita tahu nanti endingnya di pasal 32 waktu dia turun, bangsa Israel menyembah anak lembu emas, sebuah dosa di mata Tuhan. Nah saudara, yang menarik dari cerita ini adalah Keluaran pasal 24, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, ini adalah upacara pengikatan perjanjian. Saudara, mengikat perjanjian antara sekelompok orang dengan seorang raja itu hal yang biasa pada waktu itu. Yang superior akan melindungi, memberi keamanan yang inferior. Yang inferior harus tunduk, taat, membayar pajak, dan seterusnya kepada yang superior. Itu hal yang biasa mengikat perjanjian pada waktu itu. Nah, tetapi saudara, perjanjian yang diikat di sini tidak common seperti pada waktu itu. Ini agak sedikit berbeda. Kita melihat yang pertama di Keluaran 24 ayat yang ke-7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Saudara, bangsa Israel menyatakan ketaatannya kepada Tuhan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan, akan kami dengar. Kalau misalnya di depan mereka tidak melakukan, berarti mereka melanggar perjanjian itu. Dan Allah pantas untuk memutus perjanjian. Tapi faktanya perjanjian itu tidak demikian, saudara-saudara. Allah tidak memutus perjanjian itu. Ini berbeda kan? Yang kedua, perbedaan itu adalah di ayat 10 dan 11. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Wah saudara, pertama membaca 2 ayat ini menarik karena biasanya orang Israel atau siapapun yang memandang wajah Allah itu pasti mati. Ada di Keluaran 33. Siapapun yang memandang wajah Allah tidak tahan kepada kekudusannya, seperti api yang menghanguskan. Tetapi di dalam bagian ini, Allah yang membuat perjanjian mengizinkan, membiarkan dirinya itu dikenal. Allah itu graciously mewahyukan, menampakkan dirinya dan mereka nggak mati. Itu menarik menurut saya. Allah artinya baik sekali, beranugerah. Tapi memang kalau kita baca di ayat 10, penampakan Allah, pewahyuan itu juga tidak terlalu gamblang. Ada jaraknya ya. Mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Jadi kayak ada satu jejak gitu. Dan hanya sebatas itu mereka bisa melihat Allah. Nggak bisa lebih dari itu. Berikutnya, apa yang unik dari perjanjian ini? Keluaran 24 ayat 4-6, perjanjian ini sah dengan darah lembu jantan. Tetap saudara ada korban yang harus diberikan. Karena mereka manusia berdosa yang mau bertemu dengan Allah yang kudus. Dan kemudian Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Yosua, Harun, dan 70 tua-tua tetap di posisinya. Tapi Musa sendirian naik ke atas Gunung Sinai.
Bapak Ibu membaca bagian ini, saya kembali mendapat satu message bahwa Allah itu Allah yang beranugerah. Dia baik sekali. Dia bahkan sangat baik. Dia membiarkan dirinya dikenal oleh manusia. Saya jadi ingat peristiwa Usa yang mati itu. Rasanya Tuhan itu begitu baik sama kita. Dia membiarkan kita mengenal Dia. Ada banyak resources di Instagram, YouTube, di internet. Kita bisa baca tulisan-tulisan yang membawa kita kayaknya lebih dekat kepada Allah. Allah bisa diakses. Dan mungkin saudara juga berpikir kalau saudara berbuat dosa juga saudara gak langsung mati kan? Saudara diizinkan Allah untuk menghadap Dia. Yang saya renungkan saudara, akhir-akhir ini kita terlalu kurang ajar kepada Allah. Meskipun Allah baik kepada kita, tapi kita kurang ajar terhadap Allah. Toh juga kita gak mati. Toh juga saya bisa hidup meskipun saya berdosa. Jadi kita take for granted dengan anugerah Allah. Saya merenungkan saudara-saudara, bukankah semakin besar anugerah itu, bukankah rasa segan kita juga harusnya semakin besar? Semakin kaya kemurahan Allah itu, bukankah rasa hormat dan takjub kita juga seharusnya semakin besar juga kepada Allah? Kita harus hati-hati kalau kita hidup meremehkan kasih karunia Allah. Kita harus kembali mengingat apa yang Israel katakan. Segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, menolong saudara.